Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, welcome back to my YouTube channel. Nah, pada video pembelajaran kita yang ke-10 ini, kita akan membahas mengenai aritmatika sosial. Nah, tapi sebelum itu, apakah teman-teman sudah mengenal apa itu aritmatika sosial? Jika belum, teman-teman wajib menonton video ini dari awal sampai akhir ya. Tapi sebelum itu, jangan lupa klik tombol like, komen, dan juga subscribe. Siapkan alat tulisnya, siapkan pemikirannya, fokus dan mari simak materi berikut ini. Nah, langsung saja ke pembahasan yang pertama mengenai pengertian dari aritmatika sosial. Aritmatika sosial adalah konsep pada pembelajaran matematika yang umumnya digunakan pada kehidupan sehari-hari. Nah, langsung saja ke pembahasan berikutnya mengenai rumus aritmatika sosial terkait jual beli. Nah, yang pertama ada keuntungan. Keuntungan biasa disebut sebagai laba. Seseorang pedagang dikatakan untung jika harga jual barang lebih besar daripada harga belinya. Secara sistematis, keuntungan dapat dirumuskan sebagai berikut. Untung sama dengan harga penjualan dikurangi harga pembelian. Ada juga jika yang ditanyakannya persentase keuntungan atau persen untung sama dengan untung dibagi harga pembelian dikali 100%. Lalu yang kedua ada kerugian. Kerugian terjadi jika harga jual barang lebih kecil daripada harga belinya. Secara sistematis, kerugian dirumuskan sebagai berikut. Rugi sama dengan harga pembelian dikurangi harga penjualan. Lalu jika yang ditanyakannya persentase kerugian atau persen rugi sama dengan rugi dibagi harga pembelian dikali 100%. Lalu ada rabat atau biasa yang kita kenal sebagai diskon. Siapa sih yang tidak kalap saat melihat diskon di pusat perbelanjaan? Memangnya nggak rugi ya ngasih diskon gede-gedean gitu? Mana ada sih orang jualan mau rugi, iya kan? Daripada penasaran, berikut ini rumus diskon atau rabat yang harus kamu tahu. Rabat atau diskon sama dengan harga kotor dikurangi harga bersih. Lalu ada persentase rabat atau persen rabat sama dengan rabat dibagi harga pembelian dikali 100%. Lalu yang keempat ada bruto, neto, dan tara. Bruto, neto, dan tara biasa kamu temukan di plastik-plastik kemasan, baik plastik jajan, kopi, bedak, sabun, dan masih banyak lainnya. Nah, kita bahas satu-satu ya. Bruto adalah massa kotor sama dengan neto ditambah tara. Sedangkan neto adalah massa bersih dan tara adalah massa karung atau kemasan. Secara sistematis hubungan antara ketiganya dirumuskan sebagai berikut. Neto sama dengan bruto dikurangi tara. Nah, persentase tara atau persen tara sama dengan tara dibagi bruto dikali 100%. Nah, yang tadi itu adalah rumus aritmatika sosial mengenai terkait dengan jual beli. Nah, selanjutnya ada rumus aritmatika sosial terkait bunga. Untuk mencari bunga, kamu akan dikenalkan dengan simbol P, N, dan I. P adalah tabungan awal, lalu N lamanya menabung, dan I adalah suku bunga persen. Nah, jika yang pertama ada bunga 1 tahun, berarti kita mencarinya dengan cara I dikali P atau suku bunga dikali tabungan awal. Lalu jika ditanyakannya bunga N bulan, maka sama dengan N dibagi 12 dikali I dikali P. Lalu ada bunga N hari, kita dapat mencarinya dengan N dibagi 365 dikali I dikali P. Nah, agar lebih paham, mari kita lanjut ke contoh soal. Di sana tertera soal, Ariana mendepositokan uang di sebuah bank atau BUMN. Setelah 9 bulan, jumlah tabungan depositonya bertambah menjadi 9.010.000. Jika suku tabungannya 8% per tahun, tentukan tabungan awal Ariana. Nah,
Setelah ada soalnya, mari kita coba jawab soal tersebut ya. Seperti biasa diketahui terlebih dahulu. Diketahui jumlah tabungan akhirnya berapa tadi? 9.010.000. Lalu lamanya ia menabung atau N-nya adalah 9 bulan ya. Lalu suku bunga tabungan atau I-nya 8%. Nah, apa yang ditanyakannya? Yang ditanyakannya adalah tabungan awal Ariana. Ya, berarti yang ditanyakannya adalah P. Langsung saja ke penyelesaiannya. Kita mula-mulakan dulu. Mula-mula tentukan suku bunga tabungan untuk 9 bulan. Berarti P sama dengan N/12 dikali I. Sama dengan 9/12 dikali 8%. 9/12 dapat disederhanakan ya. Dua-duanya dibagi oleh 3. Jadi 3/4 dikali 8%. 3/4 dikali 8% sama dengan 6%. Kemudian tentukan besar tabungan awal Ariana dengan cara berikut. 100 dibagi 100 ditambah P dikali tabungan akhir. 100 dibagi 100 ditambah P-nya berapa tadi? P-nya adalah 6. Jadi 100 dibagi 100 ditambah 6 dikali 9.010.000. Lalu sama dengan 100 dibagi 106 dikali 106 dikali 85.000. Jadi sama dengan 8.500.000 karena 106-106-nya kita dapat coret ya. Jadi 100 dikali 85.000 sama dengan 8.500.000. Jadi besar tabungan awal Ariana adalah 8.500.000. Nah, teman-teman, tidak terasa ya materi mengenai aritmatika sosial dan juga contoh soalnya telah kakak sampaikan. Semoga teman-teman dapat memahami materi mengenai aritmatika sosial ini. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan, teman-teman dapat menuliskannya di kolom komentar ya. Tetap latihan mengenai aritmatika sosial dengan contoh soal yang ada. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.